Oke, kita lanjutkan dari part sebelumnya. Jadi, terkait biaya kegagalan internal atau internal failure cost, itu terjadi ketika kita mau membuat produk tersebut ya. Jadi ya udah dalam proses membuat produk, barang atau layanan. Lalu ternyata ketika kita memproses sampai sebelum kita mengirimkan produk kita itu terjadi yang namanya kerusakan. Nah, itu yang namanya biaya kegagalan internal. Apa sih contoh biayanya? Misalnya kayak kita melakukan rework atau terjadi banyaknya scrap, ada yang namanya downtime. Kita harus bikin lembur ya untuk mencapai target dari barang yang atau produk yang harus kita produksi, padahal waktunya udah mepet, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya, yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal atau kita sebut external failure cost. Nah, biaya ini muncul ketika cacat atau produk yang kita kirim ke konsumen itu ternyata rusak. Jadi, ini terjadi ketika kita sudah mengirimkan produk. Nah, biayanya termasuk apa aja gitu. Retur barang, itu bisa. Garansi, misalnya seperti itu. Karena kalau retur kan berarti kita harus ngirimin barang lagi. Kalau ngirimin barang berarti kita udah lost satu produk, gitu kan. Terus misalnya kita mau memberikan garansi, ya kan kadang-kadang tetap ada biaya jasa misalnya yang kita keluarkan dan itu termasuk dalam garansi, berarti kita harus memberikan jasa secara free gitu kan ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk biayanya. Nah, kalau dilihat dari grafik yang sebelah kanan ini, sebenarnya biaya-biaya itu kalau dibilang paling banyak itu memang biaya apa gitu ya. Grafik yang tampak di depan itu adalah grafik total cost ya, berarti biaya total keseluruhan yang terjadi. Bisa terlihat bahwa biaya external failure itu memiliki total cost yang paling tinggi jika kita bandingkan dengan yang internal, prevention ataupun appraisal ya. Jadi ini berurutan dia dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi biaya yang muncul. Kenapa kok external failure bisa lebih besar? Karena external failure itu berarti kita sudah membuat image produk kita di mata konsumen itu adalah produk yang seperti ini loh gitu. Ternyata kualitasnya itu kurang loh. Nah, justru dengan adanya image itu ya berdampaknya apa? Nanti penjualan yang lain makin lama makin turun, orang nggak ada yang mau beli gitu kan. Ketika kita mau promosi pun orang tidak tertarik. Ya, itu salah satu alasan kenapa external failure itu membentuk biaya yang paling besar dibanding yang lain. Nah, sebelumnya kita sempat mendengar istilah TQM. Nah, TQM itu merupakan singkatan dari Total Quality Management ya. Jadi ini karena ngomongnya total, berarti ini akan meliputi seluruh organisasi, baik dari itu pemasok, diri kita, distributor, distribution, sampai ke pelanggan. Nah, tujuan dalam Total Quality Management atau TQM ini untuk menekankan komitmen pihak manajerial dalam mendorong ke arah keunggulan dalam semua aspek produk dan layanan yang diberikan bagi pelanggan ya. Jadi intinya ingin semua kegiatan yang kita lakukan itu memang berkualitas yang sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Nah, jadi di dalam TQM ini sendiri ada 7 konsep yang bisa digunakan. Yang pertama continuous improvement, yang kedua Six Sigma, ketiga employee empowerment, keempat benchmarking, kelima just in time, keenam Taguchi concept, dan ketujuh adalah knowledge of TQM tools. Nah, nanti hati-hati
Jangan tertukar antara konsep TQM dengan tools dari TQM ya, karena kebetulan konsep TQM itu memang ada 7. Nah, nanti knowledge of TQM tools atau istilahnya TQM tools itu sendiri juga ada 7. Oke. Nah, kita berbicara mengenai konsepnya dulu. Yang pertama adalah continuous improvement. Continuous improvement ini seperti bahasa Indonesia adalah perbaikan yang terus-menerus, yang selalu dilakukan, yang berkelanjutan ya. Nah, perbaikan ini meliputi semua aspek, mau itu orang, peralatan, bahan, atau prosedur, atau proses, seperti itu. Nah, continuous improvement itu memiliki istilah lain yaitu kaizen kalau dalam bahasa Jepang, atau bahasa dalam istilah Amerikanya adalah zero defect. Jadi intinya dengan continuous improvement yang kita inginkan adalah semakin tidak ada cacat produk atau tidak ada barang yang rusak sekalipun dalam barang yang kita jual, atau layanan yang kita berikan itu tidak ada yang tidak sesuai. Jadi intinya tidak ada hal yang membuat kualitas kita turun gitu ya. Nah, dalam continuous improvement yang kita gunakan itu adalah Shepard's PDCA model, di mana yang kita lakukan itu selalu adalah pertama bagian plan. Jadi di sini plan, do, check, act, makanya PDCA. Oke. Ketika kita melakukan proses plan, kita mau mencoba mengidentifikasi sebenarnya saat ini apa yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Misalnya, ternyata setiap shift pagi selalu ada kerusakan barang gitu misalnya. Berarti mungkin kita bisa coba gitu dengan melakukan pendekatan kenapa dia itu selalu terjadi kerusakan. Ternyata mesinnya tidak selama itu dipanaskan. Jadi ketika kurang panas mesinnya dioperasikan, barang jadi ada yang rusak. Atau kenapa pagi-pagi itu selalu terjadi kesalahan dalam pembuatan barang atau pengantaran makanan ke pelanggan. Ternyata karena si orang waitersnya itu masih kayak masih ngantuk lah, seperti itu misalnya. Berarti yang harus dilakukan itu apa? Jadi itu yang dilakukan. Kemudian ketika kita sudah mengetahui apa yang sebaiknya kita lakukan, kita do. Kita coba rancangan itu, atau kita coba perbaikan yang tadinya kita udah usulkan di dalam plan. Nah, kemudian kita cek apakah yang sudah dikerjakan itu ya. Jadi perbaikan yang sudah kita berikan ini itu memang memberikan hasil. Nah, lalu di tahap yang keempat yaitu act ya. Jika memang hasilnya itu sudah sesuai gitu ya, kita bisa mengimplementasikan kegiatan tadi atau perbaikan yang tadi gitu ya. Kita buat SOP-nya atau apanya gitu ya. Lalu kita bisa planningkan lagi gitu kan. Planningkan lagi agar orang ini taat SOP, apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Misalnya ketika bagian act ternyata planning kita nggak pas nih, nggak sesuai gitu kan ya. Kalau gitu berarti yang harus kita lakukan adalah kita bikin plan lagi. Berarti apa perbaikan yang seharusnya kita berikan, misalnya seperti itu ya. Jadi muter terus, plan, do, check, act, habis itu plan, do, check, act gitu. Makanya namanya continuous improvement ya, selalu terjadi berkelanjutan. Nah, nanti ada video ya tentang continuous improvement, silahkan pelajari di video itu. Lalu yang berikutnya adalah konsep Six Sigma. Six Sigma ini merupakan program yang dirancang untuk mengurangi cacat dan juga untuk menurunkan biaya ya. Dengan mengurangi cacat itu kan berarti kualitas meningkat, bukan? Ya, peningkatan kualitas sekali lagi bisa terjadi dengan cara kita menurunkan biaya, kan?
Penurunan biaya itu bisa juga terjadi dengan ketika kita melakukan penghematan dalam waktu, jadi kita lebih efisien. Dan otomatis hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan karena tadi kualitasnya meningkat. Nah, pendekatan Six Sigma sendiri, kalau di buku kalian ini dia menggunakan pendekatan DMAIC ya. Yang pertama define ya, kedua measure, ketiga analyze, keempat improve, kelima adalah control. Define itu maksudnya kita mau menentukan ya tujuan program ini apa, dalam ruang lingkup apa. Misalnya tujuannya untuk mengurangi tadi cacat produksi di shift pertama gitu misalnya. Berarti kan ruang lingkupnya itu ya hasil output di shift pertama ya kan. Oke. Lalu informasi apa aja yang kita butuhkan misalnya di situ. Kita butuh misalnya waktu pengerjaan berapa lama atau waktu pemanasan berapa lama. Dari situ siapa aja pekerjanya misalnya kayak gitu. Lalu kita measure, kita ukur proses tersebut yang tadi yang kita udah tentukan, yang kita harus tahu informasi apa aja gitu ya. Kita kumpulin datanya, lalu kita analyze. Ya, kita analisis apakah data-data yang tadi kita kumpulkan itu ada pola gitu ya. Pola itu bisa pola yang menunjukkan kecenderungan positif ataupun negatif. Misalnya, ternyata tidak banyak produk defect misalnya, atau ternyata malah selalu terjadi produk defect, misalnya siapa yang selalu melakukan misal gitu ya. Lalu kita coba melakukan improve, kita coba membuat yang namanya modifikasi, atau kita coba ulang proses yang kita punya itu, atau prosedurnya mungkin masih belum pas gitu ya. Kita coba improve, lalu kita coba kontrol. Dari hasil improvement yang kita berikan, kita coba implementasikan gitu ya. Lalu kita coba kontrol sesuai nggak ya dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, Six Sigma itu sebenarnya pendekatannya bukan hanya DMAIC, dia ada satu lagi. Nah, dua pendekatan ini beserta link-nya itu akan ada di video ini ya. Jadi silakan nanti kalian pelajari. Lalu konsep yang ketiga yaitu employee empowerment. Ya, di sini kita ingin membuat bagaimana pegawai kita, karyawan kita merasa memiliki keterlibatan ya di dalam perusahaan sehingga dapat melakukan peningkatan hasil dari produksi dan proses. Karena secara umum sebenarnya 85% permasalahan kualitas itu terjadi karena adanya permasalahan dari proses ataupun material. Ya, kalau proses berarti kan sebenarnya jatuhnya ke human resource ya. Gimana pihak yang melakukan pekerjaan itu memprosesnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Lalu material itu biasanya yang memindahkan material tersebut, menyimpan material tersebut itu kan mayoritas adalah manusia gitu ya. Jadi apakah teknik handlingnya sudah pas, apakah dia sudah melakukan SOP yang benar ketika menyimpan barang. Jadi permasalahan itu yang sering terjadi ya, makanya kenapa ada yang namanya employee empowerment. Nah, teknik yang bisa kita lakukan itu pertama misalnya kita membangun jaringan komunikasi. Jadi semua karyawan, semua pegawai itu mengetahui semua informasi dari internal. Ya, kita bisa bayangkan misalnya kita ada di sebuah organisasi, lalu tiba-tiba kita mendapatkan informasi tentang organisasi tersebut tapi dari pihak luar. Jadi misalnya pihak luar nanya, misal teman gitu ya, kamu benar nggak sih di tempat kamu tuh terjadi begini-begini gitu ya, terus kita nggak tahu apa-apa gitu kan, ya berarti kan kayak aduh kok saya nggak tahu apa-apa. Nah itu kan bisa menurunkan juga ya, ini secara psikologis membuat kita merasa kok saya nggak tahu apa-apa ya tentang perusahaan saya, apakah perusahaan saya emang nggak mau ngasih tahu atau bagaimana, misalnya seperti itu ya. Jadi perlu adanya jaringan komunikasi yang mencakup seluruh karyawan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan pengawasan yang terbuka dan mendukung. Jadi
bukan semacam ada supervisor yang melototin kita terus kayak kita bikin takut gitu ya, salah dikit dimarahin.